Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Bos Wani. Hari ini kita akan belajar tentang pola dasar. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini. Namun jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat pola dasar sistem saya sendiri. Jadi sebenarnya untuk pengenalan pola dasar itu ada banyak macamnya, dari pola dangkal, Meineke, pola praktis, SOEN, dan lain-lain. Jadi pola satu dan lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sedangkan pola praktis sendiri sengaja dibuat atau dirancang dengan sedemikian praktisnya untuk mempermudah kita membuat busana dan mempermudah untuk pemahamannya. Kali ini untuk pola saya, kita fokuskan kepada pola yang belakang. Jadi biasanya pola itu kalau di bagian depan itu berwarna merah, garisnya ditandai dengan pola berwarna merah. Lalu kalau yang belakang ditandai dengan garis berwarna biru. Untuk pola ini kita fokus untuk pola belakang. Nanti setelah jadi pola belakang baru tinggal ditambah atau dikurangi untuk menjadi pola bagian depan. Yang pertama kita lakukan adalah, yang pertama sekali kita siapkan adalah pita ukur, lalu ukuran dari model kita atau dari kliennya. Jadi ini contoh ukuran. Ukuran ini akan berbeda setiap orangnya. Lalu kita siapkan untuk membuat pola dasar kertas atau karton boleh. Pola belakang kita membuat rumus seperti ini. Soal A, B, C, D ini sebenarnya tidak harus, jadi bisa kita rubah dengan kode apapun. Jadi kita bisa melihat kode-kode ini dan juga rumusnya, kita ikuti perlahan untuk menjadikan pola belakang seperti ini. Baiklah, kita mulai. Untuk pertama sekali, di sini ada titik A ke B, yaitu ini. A ke B ini yaitu bagian leher. Ini kita turunkan dari titik A ke B yaitu 2 cm. Kalau untuk A ke B ini ukurannya pasti sudah jelas. Jadi tidak perlu ukuran dari pasien atau dari klien. Jadi ini 2 cm ukuran baku. Lalu selanjutnya ada B ke C, yaitu di pola B ke C, ya. B ke C ini adalah panjang punggung. Kita lihat di sini panjang punggungnya ada 38. Jadi kita bisa ukur dari B-nya ke sini 38. Selanjutnya C ke D, yaitu titik ini. C ke D ini sama dengan M ke K1 atau ini ya, M ke K1 atau sama dengan A ke I. Jadi C ke D, M ke K1, A ke E ini akan membentuk sebuah kotak karena dia memiliki ukuran yang sama, yaitu 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. Oh maaf, untuk belakang dikurang. Jadi 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm. Jadi ini ukurannya 1/4 lingkar badannya 88 dibagi 4 lalu dikurangi 1. Jadi lingkar badan 1/4 lingkar badan artinya 88 tadi lingkar badannya dibagi 4 sama dengan 22 dikurang 1. Jadi ukurannya 21. Jadi kalau lingkar badannya lebih banyak, misalnya 100 bagi 4 25 kurang 1 jadinya 24. Jadi ini ukurannya sama. Setelah sama, kita buat kotak ya, untuk mempermudah. Jadi garisnya boleh garis putus-putus.
Selanjutnya ada A ke A1. A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher tambah 0,5. Di sini lingkar lehernya 36. Jadi bisa jadi lingkar leher orang lebih kecil atau lebih besar. Untuk 36 ditambah 0,5 sama dengan 6,5. Selanjutnya dari A1 ke A2 sama dengan lebar bahu, lebar bahu ya. Tapi ada cara yang praktis yang memudahkan supaya tidak salah. Dari A ke A2 setengah lebar bahu. Lebar bahu ini diambil dari ujung bahu kanan melewati punggung atau leher menuju bahu kiri. Jadi di sini panjang bahunya ada 12, tapi lebar bahunya ada 37. Jadi silakan pakai di antara dua ini, boleh panjang bahu. Kalau panjang bahu berarti diukurnya kemari 12, atau mau menggunakan lebar bahu berarti ukurnya di sini 37 bagi 2. Jadi titiknya jatuh pasti tidak melewati titik E. Selanjutnya titik A2 ke A3. Tadi kan kita sudah dapat lebar bahunya. Titik A2 ini kita turunkan ke bawah sebanyak 3 cm. Lalu kita tentukan titiknya. Dari titik A3 ini kita garis lurus menuju A1, sehingga garisnya seperti ini. Dari A1 ke B kita gariskan bentuk lengkung, bentuk leher melengkung, sehingga bentuknya seperti ini. Selanjutnya B ke B1 turun 8 cm. B ke B1 8 cm. Ini ukuran baku. Lalu selanjutnya B1 ke B2 setengah lebar punggung. Jadi untuk B1 B2 boleh dipakai, boleh tidak. Tapi untuk badan supaya pas dan sangat cocok di tubuh biar tepat. Jadi kita bisa mengukur lebar punggungnya. Jadi setengah lebar punggung. Di sini lebar punggungnya 36 dibagi 2. 36 bagi 2 berarti ada 18. Atau kalau misalnya tidak mau repot-repot pakai kalkulator, boleh pakai teknis lipat meteran. Gini. Selanjutnya C ke C1, yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1,5 tambah 3. Di sini ada kode kurang 1,5. Ini menandakan bahwa pola belakang saya selalu mengurangkan. Lalu untuk 3 cm ini untuk membuat kupnat. Jadi untuk lipatan kupnat kita tambahkan 3 cm. Jadi titik C ke C1 letaknya di sini. Lingkar pinggangnya leher pinggang ya 60 dibagi 4, 60 dibagi 4 dikurang 1,5 tambah 3, 16,5. Jadi tadi C ke C1 nya 1/4 lingkar pinggang dikurang 1,5 ditambah 3, yaitu 16,5. 16,5 titiknya di sini. Ya, kita buat titik C1. Nah, dari C ke C2 yaitu ini 1/10 lingkar pinggang. Di sini lingkar pinggangnya tetap 60. 60 dibagi 10 jadinya 6. Terus langsung diukur kemari. C ke C2. Dari C2 ini langsung diambil 3 cm ke samping.
3 cm ke samping menjadi titik C3. Ini untuk kupnatnya. Di antara C2 dan C3 dibagi 2, diambil titik tengah, digariskan sampai ke atas. Sebelum mendapat ukuran ini boleh digaris asal dulu. Selanjutnya C2 ke C3 tadi sudah, C1 ke K. C1 ke K. Berarti dari titik ini kita naikkan dia ke atas, yaitu sesuai dengan ukuran panjang sisi. Atau ini tidak perlu digaris dulu, tapi diambil pakai meteran langsung dari sini kemari, dari titik A3 ke C1, dilipat meteran menjadi 2 sehingga dapat titik tengahnya di sini. Ini untuk titik K2. Jadi ini untuk ancang-ancang membuat ukuran lingkar badan, titik lingkar badan. Jadi bisa pakai panjang sisi atau langsung dilipat 2 dari ini ya, dari bahu. Selanjutnya dari C3 ke C4 naik 1,5 cm. Naik 1,5 cm. Kenapa naik dan tidak lurus? Jadi untuk beberapa badan atau tubuh, ini pola dasar wanita ya. Untuk pola dasar wanita biasanya kan memiliki lekukan tubuh yang lebih kompleks dibandingkan badan anak atau badan pria. Jadi jika dibuat lurus, kemungkinan busananya nanti akan bentuknya seperti turun waktu digunakan di badan. Kenapa turun? Karena bahu kita ini kan sudah turun, letak bahunya turun, maka di bagian pinggang bisa kemungkinan turun juga. Tapi karena kalau kita naikkan, badan kita kan melingkar tuh, jadi duduknya akan lebih bagus lagi. Kecuali jika badannya memiliki masalah seperti rata, jadi nggak akan masalah dengan ini. Jadi boleh dinaikkan, boleh tidak. Mau lebih bagus dinaikkan. Terus kita beralih ke MK1. Tadi ada kesilapan sedikit ya. Jadi M ke K1 dengan C ke D dengan A ke E tadi kan sepakat ukurannya adalah sama, yaitu 1/4 lingkar badan tambah 1 cm. Tapi ini untuk di pola saya bukan 1 cm, tadi silap. Jadi ini adalah karena dia pola belakang dikurang 1,5 cm. Jadi M ke K1 1/4 lingkar badan, lingkar badannya 88 dibagi 4 dikurang 1,5 sama dengan 20,5. Ini pas ya. Tadi di keterangannya yang salah. Ini ukurannya sudah pas 20,5. Nah, kenapa di pola saya untuk bagian pinggang, badan, nanti kalau misalnya mau membuat full bagian lainnya juga seperti panggul dan lebar rok atau dan yang lainnya itu selalu ditambahkan atau dikurangkan. Untuk pola belakang dikurangkan 1,5 ini membantu kita nanti untuk membentuk tubuh lebih tegas lagi. Dan nanti ini kan udah selesai nih pola belakangnya, kita tinggal gunting bagian birunya ini. 1/2-nya berfungsi nanti ketika kita ciplak pola belakang menjadi pola depan. Jadi untuk jadi pola depan kita tinggal jiplak, pindahkan kemari, lalu tambahkan bagian-bagian sisi sebanyak 3 cm. Karena tadi kita mengurangi 1,5, maka yang kita tambahkan adalah 3 cm. 3 cm ke samping. Tinggal tambah 3 cm. Kalau kita menguranginya 1 cm, maka kita tambahnya 2 cm. Jadi perbedaan pola belakang dengan pola depan punya saya
bedanya yaitu sebanyak 3 cm pada bagian sisi. Nah, ketika kita menjiplak, nanti yang kita rubah adalah bagian A2 ke A3. Kalau tadi di pola belakang A2 ke A3 itu turun 3 cm, ini kita turunkan lagi 1 cm sehingga turunnya sebanyak 4 cm. Lalu yang berubah lagi adalah A ke B. Kalau A ke B tadi adalah 2 cm. Kalau ini A ke B-nya itu adalah 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Jadi 1/6 dari 36 tadi lingkar lehernya, yaitu 6 tambah 2 cm. Jadi A ke B-nya 8 cm. Lalu yang berubah lagi adalah B ke B1 nya yaitu 5 cm. Dan bagian kerung lengannya otomatis akan lebih lengkung dibandingkan dengan bagian belakang. Jadi bagian belakang yang lurus ini kita masukkan sedikit sekitar 1 cm, baru kita lengkungkan ke samping arah yang melebihkan 3 cm tadi. Sudah selesai untuk pola depan dan belakang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat pola dasar lengan. Jadi jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.